hadiah dari Allah. Itu menunjukkan beliau itu orang-orang di jalur yang benar. Yang terkecil adalah malaikat cahaya yang menempel di badan ketika ibadah, wudu, sholat, semua aktivitas yang sempurna secara syariat dan hakikat itu akan dihadiahi cahaya Allah. Itu adalah itu. Ketika cahaya yang setor itu sudah 15.000, maka akan kembali menempel di dalam tubuh menjadi kodam, namanya kodam malaikat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi saudara-saudaraku. Semoga semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani. Pembahasan kali ini adalah tentang gaib yang terakhir yang dijumpai dalam perjalanan fafiru ilallah, berlari menuju Allah dalam rangka persiapan bekal menuju alam kematian. Iya, yang kali ini adalah gaib hadiah. Apa yang dimaksud? Kenapa kita bahas? Yang pertama, tujuan dan dasar pembahasannya. Ya, tujuannya dibahas itu agar tahu dan memahami bahwa Allah memberi banyak fasilitas, baik dari segi hadiah, keilmuan maupun pasukan. Ya, pasukan ini ya, pasukan gaib. Kalau pasukan jasad itu kan nanti ini ya, ribet harus ngurusinnya. Kalau pasukan gaib itu bisa diatur dengan batin, dengan Tuhannya. Tujuannya supaya tahu, dan itu kita bisa menggunakannya semaksimal mungkin untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya yang 1B adalah dalil, dasar hukumnya, dasar pembahasannya. Jadi kalau orang-orang sekarang itu harus ada dalilnya supaya imannya itu bisa nyantol, nambah ya. Karena semakin jauh dari zaman kenabian itu semakin tipis imannya, semakin berat perjalanannya, semakin jauh, tapi hadiahnya tambah banyak. Jangan khawatir. Dalilnya adalah seperti hadis, ada 2 hadis, tapi yang kita bahas ini 1 hadis saja, yakni hadis Bukhari Muslim, yakni tiada seorang hamba yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan dari setiap tetesan air wudunya itu seorang malaikat yang memohonkan ampun padanya sampai hari kiamat. Itu hakikatnya. Malaikat-malaikat yang dari air wudu, tetesan air wudu ini, secara pandangan hakikat ya, secara ruhannya itu setor ke atas semuanya. Setiap setor ke Allah ke atas, menyampaikan amalan ibadah wudhu ini gitu. Kata setiap 15.000 cahaya atau malaikat itu Allah hadiahkan 1 kembali ke jasad kita, 1 cahaya yang menempel di jasad kita ini yang nanti akan menyertai sampai akhir kiamat. Terus begitu tiap ibadah yang betul itu menempel satu, tambah banyak, lama tambah banyak, sehingga bisa semakin banyak. Nanti penjelasannya berikutnya ya. Yang
Kedua, apa hakikat dari gaib-gaib hadiah ini? Ya, seperti penjelasan gaib-gaib sebelumnya. Para gaib ini juga meminta Allah dan diijabah untuk ditugaskan kembali ke dunia untuk membantu para orang-orang pilihan agar meningkat derajat makom tingkatan langit mereka. Jadi mereka juga ingin terus naik derajatnya, walaupun malaikat itu juga ada tingkatan derajatnya, terutama yang kita kenal kan 10 malaikat ya utama. 10 malaikat utama itu yang tingkatannya tinggi, tugasnya itu tugas, kalau orang bilang semacam mbahnya jenderal lah, itu jenderal-jenderalnya. Sedangkan malaikat yang lainnya itu banyak, triliunan, ribuan triliun, miliaran triliun, tidak terdeteksi jumlahnya, itu banyak yang membantu tugas-tugas mereka itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Nah, itu derajatnya juga macam-macam, ada yang masih prajurit, ada yang kemudian punya kepala dan seterusnya naik ke atas. Jadi seperti itu, sehingga mereka kalau setiap menjalankan tugasnya diajari Allah kenaikan derajat, tingkat derajatnya naik gitu. Kemudian apa saja tugas-tugasnya gaib hadiah ini? Macam-macam. Yang pertama yang kita bahas yaitu hadiah ini hadiah pasukan cahaya, yang seperti tadi saya ceritakan ya. Setiap melakukan amalan ibadah yang sempurna itu ibadahnya syariat dan hakikat itu sempurna, itu akan mendapatkan hadiah cahaya. Ini bisa lama-lama menjadi pasukan cahaya. Hadiah pasukan cahaya ini bisa macam-macam, bisa mengerjakan pekerjaan rohani, pekerjaan rohani yang tidak bisa dikerjakan jasmani. Misalkan mengirim sesuatu ke tempat lain, sesuatu itu misalkan rahmat, nikmat dan lain sebagainya, atau mengirim obat, atau mengirim energi dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa membantu menaklukkan kemungkaran, penaklukan kerajaan ya. Itu biasa orang-orang paham pasti bisa tahu melakukan penaklukan yang area-area yang di wingit ya, atau angker, atau namanya sering mengganggu manusia, itu biasanya ditaklukkan dengan bantuan para pasukan cahaya. Yang berikutnya yang 2B adalah hadiah bidadari kayangan. Hadiah bidadari kayangan ini didapat ketika ini semacam analoginya sebagai kertas ujian ya, kertas ujian ketika kolwat bilik. Jika kolwat sudah konsentrasi dan penuh kan mengeluarkan cahaya ke atas, maka yang dari atas itu turun untuk menggoda bidadari kayangan. Apabila sudah tidak tergoda, sudah tetap aja berpikir terus, maka hadiahnya ini bisa digunakan ya, semacam suami istri lah, bisa mampu melayani orang-orang pilihan seperti itu. Itu nanti kita lanjut berikutnya ya, masih banyak bahasanya. Yang 2C berikutnya adalah hadiah bidadari surga. Ini lebih tinggi lagi. Kalau ada bidadari kayangan itu masih berupa ruh, arwah dan lain sebagainya. Kalau kayangan itu sudah tinggi lagi, alias itu lebih sempurna ya, lebih tidak temperamental, tidak agresif ya. Kalau kayangan, bidadari kayangan masih agresif, itu ada sedikit kadang-kadang itu ada marahnya dan lain sebagainya. Kalau bidadari kayangan lebih lembut, terus semakin naik tingkat bidadari surga itu terus semakin sempurna, baik wajahnya ataupun perangainya. Nah, ini didapat ketika
hadiah ini ketika analoginya doorprize ya, seperti doorprize ketika dapat ujian fitnah. Ketika ujian fitnah ini berhasil lolos dan lulus, maka mendapatkan hadiah bidadari dari Allah yang bisa langsung digunakan jika bisa menggunakannya. Caranya nanti kita bahas berikutnya. Yang terakhir adalah 2D, adalah hadiah pasukan jin-jin si muslimnya. Ketika menaklukkan suatu area atau kerajaan, itu bisa jadikan jin muslim, dan itu dikasih amaliyah dari beliau. Kemudian selesai melakukan amaliyah, mereka siap untuk berjuang di jalan Allah untuk membasmi kemungkaran, ikut membasmi. Jadi seperti itu. Jadi berbanyak pasukan dengan cara itu. Nanti kita bahas lagi selanjutnya ya, banyak yang perlu dibahas sebelumnya. Akhirnya kita sampai ke yang ketiga, adalah kesimpulan pembahasan kali ini adalah hakikatnya dari semua itu tadi menjelaskan bahwa adanya gaib, hadiah dari Allah itu adalah Allah itu maha adil dengan memberikan fitur-fitur dan perangkat-perangkat khusus bagi orang-orang yang masuk barisan orang-orang pilihan. Jadi tidak berjalan sendiri, akan ada namanya hadiah dari Allah, fitur menunjukkan beliau itu orang-orang di jalur yang benar ya. Ini misalkan yang terkecil adalah malaikat yang cahaya yang menempel di badan ketika ibadah. Ketika tadi hadisnya itu di wudhu ya, wudhu, sholat, semua aktivitas yang sempurna secara syariat dan hakikat itu akan dihadiahi cahaya oleh Allah. Jadi itu adalah fitur. Ketika cahaya yang setor itu sudah 15.000, maka akan kembali menempel di dalam tubuh menjadi kodam, namanya kodam malaikat. Itu terus seperti itu, begitu sampai banyak. Nah, ketika sudah 1 juta yang menempel di tubuh itu cahaya, itu bisa namanya ma'unah, yang bisa namanya pertolongan Allah, bisa membantu dalam urusan apapun, ma'unah. Terus tambah lagi semakin banyak ketika jumlah yang menempel di badan itu 1 miliar cahaya, itu bisa menjadi yang namanya karomah. Jadi karomah itu bukan sembarangan, bukan keilmuan, itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang sudah mengumpulkan setoran cahaya yang sudah menempel di dalam tubuhnya. Demikian, semoga semuanya paham ya. Memang tidak mudah memahami sesuatu yang unlogik ya, yang di luar logik, di luar logika, atau bahasa sekarang di luar nurul ya. Tapi kita harus tambah selalu supaya iman kita semakin bertambah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin sampai menjadi hakul yakin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.